Siapa yang berniat hijrah memperbaiki diri, sampai ke tempat dia belajar, masih ada ajal dia berkehidupan, merubah dirinya, maka Allah akan ganti semua yang buruk-buruk rezekinya, keberkahan di rumahnya, perilaku dia yang kurang baik akan dirubah oleh Allah, semuanya berkata jadi baik. Karena itu kalau antum datang ke majelis ilmu, cirinya bukan sekedar bertambah ilmu, tapi ilmu yang antum pelajari merubah antum jadi lebih baik. Saya sebelum tiba di masjid ini, di jalan tadi saya dikirimkan gambar dan video. Saya terus terang terdiam sejenak dan sempat meneteskan air mata. Melihat begitu antusiasnya umat Rasulullah SAW untuk belajar tuntunan beliau di tengah cuaca yang juga tidak mudah untuk bisa diikuti. Saya teringat salah satu hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau, nomor hadis 249, diriwayatkan oleh sahabat mulia Abdurrahman bin Sakhr yang dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala al-Imam Muslim haddatsana qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maqbarah. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi pekuburan. Sunnah di antara ziarah. Dan dalam tafsir hadisnya pemakaman Baqiyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyontohkan kepada kita sunnah saat datang ke awal kuburan. Kata beliau, Assalamualaikum ya da'a qaumin mu'minin. Semoga keselamatan senantiasa lengkap dengan Anda semua, hai yang berada di pemukiman komplek-komplek alam barzakh insan beriman. Ini juga sunnah supaya menjadi pemakaman di pemakaman yang tempatnya beriman isinya, supaya lebih tenang, nggak berisik nanti dengar teriak-teriak yang lain. Kemudian yang paling menarik, wa inna insyaallah bikum lahiqun, mengajarkan kepada kita bahwa kita pun tidak lama berkehidupan, suatu saat akan kembali. Dan kami pun, kata beliau, dengan izin Allah akan menyusul kalian semua. Syahidnya bukan itu. Setelah selesai dengan kalimat ini, beliau menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, wajidtu ra'ayna, di riwayat lain inna ra'ayna ikhwanana, sungguh aku berharap dapat segera menjumpai dan melihat saudara-saudara kita. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanak, bukankah kami ini saudara-saudara engkau? Kata Nabi, ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du, yang aku maksud saudara-saudaraku bukan kalian. Antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabatku. Ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du, saudara-saudara kita itu adalah umat yang nanti datang setelah generasi kalian. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, kaifa ta'rifuhum yawmal qiyamati, kaifa ta'rifuhum yawmal qiyamati walam tara alladhina ya'tu ba'du fid dunya. Bagaimana engkau bisa mengenali orang-orang itu, saudara-saudara kita itu, di hari kiamat nanti, sedangkan kau tidak pernah menjumpai mereka saat di dunia? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
Ara'aita law anna rajulan lahu khayrun ghurrun muhajjatun baina dhahri khayrun duhmun badmun. Bagaimana pendapatmu jika seorang lelaki memiliki seekor kuda yang tangguh, yang putih di keningnya, putih di kakinya, dia berada di lingkaran kuda-kuda yang lain yang semua terlihat hitam gelap. Ala ya'rif khayla, bukankah akan mudah ditemukan? Maka setelah itu Nabi mengatakan, Sayyatu ghurran muhajjalina minal wudu', di isyarat hadis lain min athari al-wudu', wa ana atramuhum 'ala al-khawd. Mereka akan datang dan terlihat dari sinar bekas-bekas wudu'nya, dan aku akan menanti mereka di telaga surga. Maka saya melihat tentu dari sejak di perjalanan datang untuk menunaikan salat, menjaga wudu'nya sampai ke tengah-tengah pinggir-pinggir jalan. Satu doa yang saya mohonkan sejak dalam mobil, ya Allah, jadikan semua jamaah-jamaah yang datang di malam hari ini, termasuk umat Rasulullah SAW, yang ditunggu oleh beliau di telaga Kautsar. Hadis yang terkait terdapat dalam hadis riwayat Abu Dawud, nomor hadis 3641. Disebutkan juga oleh Imam Ibnu Majah, nomor hadis 223. Disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab juga beliau, nomor hadis 2862. Sanadnya tersambung kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan litullabil 'ilmi bima yasna' atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang berangkat dari tempat dia menetap atau dari tempat dia berawal, menempuh perjalanan tariq, bukan syari'. Syari' itu jalan luas yang umum. Tariq jalan yang kadang tak mudah ditempuh, kadang berliku, kadang ada macet, kadang hujan. Maka semua tapak langkahnya, kata Nabi, sampai dia datang itu, sampai dia kembali, akan diperintahkan malaikat mencatat semua itu menjadi peringan bagi langkahnya untuk melangkah ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi melanjutkan, sejak dia berangkat, tiba di majlis ilmu, sampai kembali lagi, maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepada para penuntut ilmu itu. Maka makna ridha bil ilmi di hadis ini, di antara maknanya adalah satu, malaikat mengaminkan doa-doanya. Yang kedua, ini yang juga penting, memohonkan ampunan kepada Allah atas istighfar yang para penuntut ilmu mohonkan kepada Allah dari mulai berangkat sampai pulang. Jadi manfaatkan dua hal ini. Kalau datang ke majlis ilmu, yang diperbanyak jangan selfie-nya, jangan gambarnya. Yang diperbanyak doanya. Mungkin ini kesempatan antum banyak berdoa, boleh jadi di momen ini Allah ingin kabulkan. Malaikat yang mengaminkan. Dan boleh jadi di titik inilah Allah menginginkan antum menjadi hamba yang dicintainya. Karena di antara ciri hamba Allah yang kalau Allah sudah menanamkan cintanya kepadanya, di antaranya adalah orang-orang yang merasakan punya salah dan ingin tobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang gemar bertobat. Ayat ini memberikan pesan kepada para ulama. Terkadang Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Kisahnya viral ya.
Ada seorang di era Nabi Musa alaihi salam ingin bertobat, datang kepada seorang syekh, itu kan dikisahkan, maka disampaikan, pergilah kepada si fulan karena dia yang mampu membimbingmu. Itulah adab di antara para pengajar, para ulama. Kalau memang melihat di antara muridnya bukan bagian kepakaran untuk mengajarkan, maka referensikan kepada syekh yang lain. Ini bukan pakarnya hadis, ngajiannya Habib fulan, beliau yang pakar hadis. Itu sunnah. Saya bukan pakar tafsir, ngajiannya Kiai fulan, beliau pakarnya. Maka ini ada anak muda ingin bertobat, kejahatannya banyak yang pernah dikerjakan. Beliau melihat yang mampu bimbing kau, itu majlisnya ada di sana. Maka berangkatlah anak itu di tengah perjalanan, di tengah-tengah lebih sedikit sejengkal saja sebelum sampai ke tujuan, tiba-tiba datanglah ajalnya, wafat dia. Ini nanti yang menjadikan salah satu kisah ini turunnya surah keempat, surah An-Nisa di ayat yang ke-100, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Wa may yakhruj min baitihi. Ini kalimat pentingnya nih. Catat baik-baik. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang berniat hijrah memperbaiki diri sampai ke tempat dia belajar, masih ada ajal dia berkehidupan, merubah dirinya, maka Allah akan ganti semua yang buruk-buruk rezekinya, keberkahan di rumahnya, perilaku dia yang kurang baik akan dirubah oleh Allah, semuanya berkata jadi baik. Karena itu kalau antum datang ke majelis ilmu, cirinya bukan sekedar bertambah ilmu, tapi ilmu yang antum pelajari merubah antum jadi lebih baik. Jadi termasuk ahli Quran. Saya dengar di sini sebulan ada khataman Quran. Jadi berhasilnya bukan berapa banyak yang dibaca. Quran surah ke-35 Fatir di ayat yang ke-32. Thumma awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Orang yang berhasil menjadi ahli Quran, kata Al-Quran, adalah orang-orang yang menjadikan Quran yang dia baca, dia hafalkan, mampu merubah dia menjadi lebih baik. Jadi kalau antum belajar, masih ada kehidupan, ilmu yang kita pelajari, menambah wawasan, mendekatkan diri kita dengan Allah. Imannya naik, ilmunya bertambah, perilakunya berubah. Itu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah ke-58 di ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tapi kalau antum berangkat niat ingin taubat, niat ingin merubah, niat ingin hijrah, bahkan belum sampai ke majlis, belum sampai ke Masjid Fatimah Muhammad, baru di tengah-tengah perjalanan niat ingin merubah, thumma yudrikul maut, seperti pemuda tadi tiba-tiba maut datang di tempat, di keadaan yang bahkan tidak dia duga. Ya, 5 hak prerogatif Allah. Quran surah ke-31 ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, awas tuh. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tentang kiamat terjadinya kapan, detiknya, harinya, menitnya, jamnya, pengaturan tentang cuaca, tak ada kepastian cuaca, yang ada perakiraan cuaca. Apa yang akan diatur di alam rahim tentang lahirnya, qadarnya, qadarnya, jenis kelaminnya dan sebagainya, apa yang terjadi kemudian dan kapan dan di mana serta kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafat di pertengahan, kata Allah, saya terima niatnya, diterima niatnya, digugurkan dosanya, diterima taubatnya, dan langsung langkahnya jadi pahala awal baginya. Untuk bayar ya, dosanya gugur semua tuh dengan niat taubatnya. Lalu dia melangkah, langkahnya itu dihitung sebagai pahala awal.
Jadi dosanya gugur, amalan dia ada, cuma langkah aja. Nah, itu yang terjadi pada anak muda tadi. Di pertengahan dia bertobat, dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu menggugurkan dosanya. Ya. Jadi yang diperbanyak itu istighfarnya. Begitu dia istighfar, dosanya gugur. Di tengah-tengah orang Islam kan sudah punya amalan. Maka ketika dihitung, amalannya sudah muncul, dosanya gugur, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ditetapkan oleh Allah punya pahala, masuklah ke dalam surga. Orang itu sudah membunuh banyak orang, mabuk di setiap keadaan, berzina dilakukan, hampir semua dosa khatam. Ada yang pernah bunuh orang di sini? Dapat pangkat tangan, keluar ada tentara sama polisi itu. Antum belum pernah berbuat seperti yang tadi, masa nggak bisa ke surga? Maka isi peluang itu karena setannya itu juga tahu karakteristik siapa yang digoda. Oke, lain waktu kalau kesini lagi, tadi sudah diaminkan. Kita belajar spesifik fikih setan. Belum pernah belajar kan? Nah, ada 9 jenis setan nanti yang harus diwaspadai. Nanti lain waktu kita belajar.